Pemirsa, diduga akibat bersenggolan di jalan raya, pengemudi ojek online dan angkot bersih tegang. Keduanya bahkan nyaris adu pukul karena tak kuasa menahan emosi. Inilah video amatir warga yang merekam keributan antara pengendara ojek online dan pengemudi angkutan kota di kawasan Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga keributan ini dipicu masalah senggolan kendaraan di jalan. Tak kuasa menahan emosi, kedua pengemudi ini nyaris baku hantam. Warga sekitar berusaha melerai perkelahian antara keduanya. Akibat keributan ini, lalu lintas di lokasi terhambat. Video keributan ini pun viral di media sosial. Pemirsa, seorang pria di kawasan Tebo, Jambi diamankan petugas setelah mencoba mencabuli anak di bawah umur. Aksi nekat pelaku terekam kamera CCTV saat korban melaksanakan salat Isya di masjid. Aksi nekat Imron, pemuda berusia 34 tahun ini, terekam kamera CCTV masjid di belakang rumah dinas Bupati Bungo. Imron nekat melakukan aksi cabul pada seorang jemaah yang tengah melaksanakan salat Isya. Korban yang menyadari aksi pelaku langsung berteriak hingga jemaah mengejar pelaku. Pelaku yang ternyata sudah melakukan aksi serupa 3 kali, kerap memanfaatkan suasana saat jemaah tengah khusyuk beribadah dan mengincar remaja perempuan. Pelaku yang berhasil ditangkap jemaah masjid mengaku melakukan aksinya karena kerap menonton film porno. Awalnya dia kan menondir di sini kan, kita lagi tak tahu juga apa yang dilakukannya. Ya kejadian itu kita tahu setelah salat Isya dimulai gitu. Nah 2 rakaat barulah terjadi ya pemelukan gitu kan. Jemaah sedang sholat di rakaat kedua, yang bersangkutan berusaha untuk melakukan tindak pidana pencabulan. Sasarannya anak-anak, karena memang masjid ini banyak jemaahnya. Pelaku kini dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, korban pemerkosaan guru pesantren di Bandung, Jawa Barat bertambah menjadi 21 orang. 21 orang maksud kami. 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Kasus perkosaan santriwati oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat terus bergulir. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut mengungkapkan korban pemerkosaan HW bertambah menjadi 21 orang. 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan bertetangga. Akibat perbuatan bejat tersangka, korban yang masih berusia belasan tahun itu mengalami trauma berat. Pengakuan korban di pesantren mereka mengurus diri secara mandiri, termasuk mengasuh bayi yang telah dilahirkan. Sementara itu untuk kegiatan belajar mengajar sangat terbatas. P2TP2A Kabupaten Garut pun secara terus melakukan pendampingan terhadap korban. Ini sebenarnya sudah ada 5 anak dan 3 yang hamil. Nah anak-anak itu yang 5 itu ada yang baru masih menyusui atau yang belum bisa aktivitas, mereka ada di base camp namanya. Jadi waktu itu sudah ada 5 anak, jadi kalau orang tanya mungkin di rumah yang itu adalah anak titipan, anak yatim piatu yang dititipkan oleh orang tua. Nah itu pengakuan mereka seperti itu. Jadi nanti pun jadi anak-anak yang lain mengurus, gantian juga mengurus bayi-bayi itu.
Dan juga nanti kalau ada waktunya yang hamil, nah mereka pula antara mereka yang mengantarkan ke bidan. Memeriksa juga saya nggak tahu, pokoknya waktu melahirkan diantarkan. Jadi menurut mereka kalau diantarkan di mana suaminya lagi di luar kota, jadi tidak menyatakan siapa bapaknya. Pemirsa, Indonesia kini tengah mengalami krisis kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hal ini menjadi ironi, mengingat sekolah dan lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa justru menjadi pusat petaka. Publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh guru pesantren di Bandung, Jawa Barat. Tak main-main, jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwatinya, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Tak hanya di Bandung, kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Tidaknya 15 siswi sekolah dasar menjadi korban perkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku mengiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Hal ini menjadi ironi karena peristiwa perkosaan justru terjadi di lingkup sekolah dan lembaga pendidikan. Data Komnas Perempuan mencatat selama 5 tahun terakhir terdapat 51 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Di antara seluruh lembaga pendidikan, lingkungan kampus menjadi tempat paling banyak terjadinya kekerasan seksual. Disusul lembaga pendidikan Islam dan sekolah formal SMA dan SMP. Yang lebih memprihatinkan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan justru didominasi oleh guru atau ustadz, disusul dosen, kepala sekolah, hingga sesama peserta didik. Sementara dalam 6 bulan terakhir tercatat puluhan siswa dan santri menjadi korban kasus kekerasan seksual di sejumlah daerah di Indonesia. Banyaknya korban ditengarai akibat rasa malu dan takut untuk berbicara serta mengungkap nestapa yang menimpa mereka. Terlebih karena pelakunya justru orang yang sangat mereka hormati dan anggap sebagai pengganti orang tua. Dibutuhkan keseriusan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Tidak hanya butuh payung hukum tegas bagi pelaku, tetapi juga langkah pencegahan agar peristiwa nestapa ini tidak terjadi dan merenggut masa depan generasi bangsa. Semua pihak mutlak bertanggung jawab karena yang menjadi korban adalah anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan otopsi bayi dari ibu muda yang menjadi korban perkosaan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Bayi berusia 3 bulan diduga dibanting pelaku pemerkosa hingga meninggal dunia. Tim forensik Polda Riau dan anggota kepolisian Polres Rokan Hulu melakukan otopsi terhadap bayi perempuan anak dari ZU korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 pelaku di Rokan Hulu, Riau. Proses otopsi ini dilakukan di tempat pemakaman umum Dusun Danau Makmur, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu. Selain polisi, orang tua bayi dan kuasa hukum korban hadir dalam proses otopsi. Juga salah satunya karena pernah dilakukan kekerasan oleh terduga tersangka. Ini yang coba kita telusuri dengan kita lakukan otopsi untuk mengetahui apakah sebab-sebab meninggalnya itu karena kekerasan atau karena ada hal-hal yang lainnya. Sebelumnya ZU melaporkan kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya. Dugaan pengancaman dan intimidasi terjadi saat 2 oknum penyidik Polsek Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau, Bribka JL dan Bribda JS menangani laporan korban. Hal ini terungkap setelah beredar rekaman video yang diduga berisi ungkapan intimidasi para penyidik agar keluarga korban mau berdamai dengan para pemerkosa yang berjumlah 4 orang. Sementara itu, Bid Propam Polda Riau telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kedua oknum tersebut. Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga berusia 19 tahun menjadi korban perkosaan 4 pria yang diketahui teman suaminya di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam peristiwa itu, bayi korban berusia 2 bulan meninggal dunia diduga dibanting oleh pelaku berinisial DK. Polisi hingga kini telah menangkap 1 pelaku berinisial DK, sedangkan 3 tersangka lagi masih dalam penyidikan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Pemerintah segera mulai vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Kami bahas dengan sejumlah pakar usai jeda berikut.